Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hasanah. Saya akan mereview modul 5 yang berjudul Bangun Ruang. Dalam modul ini terdapat dua kegiatan belajar. Yang pertama adalah bidang banyak dan bangun ruang. Kemudian yang kedua adalah jaring-jaring bangun ruang. KB1 yaitu bidang banyak dan bangun ruang. Bidang banyak dan bangun ruang terbagi atas 3 materi. Yang pertama ada unsur-unsur ruang, kemudian yang kedua ada bidang banyak dan bangun ruang, serta yang ketiga adalah miskonsepsi pemahaman unsur-unsur ruang. A. Unsur-unsur ruang. Yang pertama adalah titik. Titik adalah salah satu unsur dalam geometri yang tidak didefinisikan atau unsur primitif. Titik adalah sesuatu yang tidak mempunyai ukuran atau dimensi. Titik juga merupakan ukuran panjang, ukuran lebar, atau ukuran luas. Sebagai contoh, titik A, titik P, titik C, titik B, titik R, dan titik Q. Unsur-unsur ruang yang kedua yaitu garis. Garis adalah salah satu unsur dalam geometri yang tidak didefinisikan. Suatu garis adalah himpunan titik-titik yang bergerak lurus tak terhingga, sehingga kita tidak tahu di mana ujungnya dan di mana pangkalnya. Atau secara sederhana, garis adalah kumpulan dari beberapa titik. Contohnya garis A ke garis B ataupun dari garis B ke garis A. Unsur-unsur ruang yang ketiga yaitu bidang. Bidang juga merupakan unsur yang tidak didefinisikan. Hal ini sama seperti titik maupun garis. Bidang secara sederhana dapat dibayangkan seperti permukaan lantai, permukaan meja, ataupun permukaan rata lainnya. B. Bidang banyak dan bangun ruang. Yang pertama, bidang banyak atau polihedron. Polihedron adalah suatu permukaan tertutup sederhana yang pembatas-pembatasnya terdiri dari daerah-daerah segi banyak atau poligon. 2. Bidang banyak beraturan, yaitu bidang banyak yang sisinya berupa daerah segi banyak beraturan yang identik atau sama dan sebangun. Misalnya pada bidang 4 beraturan, bidang 6 beraturan, bidang 8 beraturan, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bangun ruang. Biasanya anak-anak akan mudah mengenali atau menjumpai barang-barang tersebut, seperti yang berdimensi 3 yaitu kotak es krim berbentuk kerucut, kemudian terompet, ada juga kaleng susu dan kaleng cat yang berbentuk tabung, bola kaki, bola basket yang berbentuk bola, dan sebagainya. Yang keempat, prisma. Prisma adalah bidang banyak yang dibatasi oleh dua bidang yang sejajar dan beberapa bidang lain yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Yang kelima adalah limas atau piramid. Limas atau piramid ialah sebuah benda ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak dan segitiga-segitiga yang mempunyai titik puncak persekutuan di luar segi banyak tersebut. Sedangkan sisi-sisi segi banyak itu merupakan alas-alas segitiga itu. Yang keenam, bidang 4. Bidang 4 adalah limas yang alasnya berupa segitiga. Yang ketujuh adalah tabung atau silinder. Yang kedelapan kerucut, dan yang kesembilan adalah bola. C. Miskonsepsi dan pembelajaran bangun ruang. Miskonsepsi dan pembelajaran bangun ruang ini memiliki beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, sering terjadi miskonsepsi dalam memahami konsep sisi dari bangun-bangun ruang. Dan yang kedua, miskonsepsi sering pula terjadi ketika memahami konsep kerucut dan tabung. KB2 yaitu jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang terbagi menjadi 5. Yang pertama, jaring-jaring kubus dan balok. Yang kedua, jaring-jaring limas. Yang ketiga, jaring-jaring prisma. Yang keempat, jaring-jaring tabung dan kerucut. Dan yang kelima, jaring-jaring bidang banyak beraturan. Berikut adalah contoh jaring-jaring kubus dan balok, jaring-jaring limas, jaring-jaring prisma, dan jaring-jaring tabung dan kerucut.
Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.